selamat pagi adik-adik semuanya, saudara-saudara semuanya. Ayo Mas Mbak Pipit, kasih salam. Halo. Semoga kita semua dan pastinya selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Yeay. Oke, hari ini kita akan bersekolah minggu lagi, tapi masih online ya, nggak apa-apa ya. Besok kalau sudah waktunya kita berkumpul lagi, kita pasti akan berkumpul kembali. Yuk, sekarang kita akan memulai sekolah minggu kita pagi ini. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Kita ucapkan yuk, ucapan selamat pagi kita kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Yuk bersama-sama kita pujikan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Bertambah-tambah indahnya, itulah kasih Tuhan. Nah, yuk mari kita akan berdoa bersama-sama membuka sekolah minggu kita di pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk setiap kasih dan kuasa-Mu, penyertaan, pertolongan yang sungguh nyata kami rasakan Tuhan Yesus. Kami bersyukur di pagi ini kami boleh bersama-sama untuk bersekolah minggu. Mari Tuhan Yesus, Engkau akan terus bimbing kami dari awal sampai akhirnya nanti. Hanya ke dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Yeay. Mas Mbak Pipit, yang paling dicintai siapa? Paling dicintai. Yang pertama pasti Tuhan Yesus, yang kedua orang tua. Oh, Mas yang bilang pertama pasti Tuhan Yesus, yang kedua orang tua. Sekarang kita tanya Mbak Pipit yuk. Mbak Pipit, kalau Mbak Pipit yang paling dicintai siapa? Sama dong, Tuhan Yesus dulu nomor satu, habis itu orang tua, baru teman-teman. Wah, itu Mbak Pipit juga. Mbak Ita juga yang pertama dicintai adalah Tuhan Yesus. Yang kedua orang tua dan suaminya Mbak Ita dong. Yuk kita mau puji Tuhan bareng-bareng. Yuk kita wujudkan cinta kita kepada Tuhan Yesus. Kita nyanyikan dalam 3 bahasa ya. Nanti ya bersama-sama kita akan memuji Tuhan. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Yuk kita pujikan dalam bahasa Inggris ya semuanya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Sekali lagi kita pujikan yang terakhir dalam bahasa Jawa. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnaku jero banget. Tresnaku jero banget. Sekali lagi bersama-sama, aku cinta Yesus.
kepada Tuhan kita Yesus Kristus tentunya. Oke. Nah, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik ya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yuk, mari bersama-sama berikan yang terbaik. Setelah itu kita akan berdoa melalui pujian berkati persembahanku. Yesus memberkati. Oke, ini tiba saatnya kita akan menerima berkat firman Tuhan. Sudah siap semuanya untuk mendengarkan firman Tuhan pagi ini? Nah, hari ini kita masih belajar di kitab Kisah Para Rasul. Nah, sudah siap kan? Mas sudah siap? Bapak sudah siap? Ya, semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Pak Eta pun juga sudah siap. Adik-adik di rumah siap juga ya. Yuk, kita akan bersihkan hati kita, pikiran kita siapkan dengan baik untuk mendengarkan firman Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi kita pujikan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla, istrinya. Paulus singgah ke rumah mereka. Ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, "Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri.
Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Maka keluarlah ia dari situ. Lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya, dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Pada suatu malam, berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan. Dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Oke, adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik kan? Nah, itu tadi berbicara tentang Paulus waktu bertemu dengan Priscilla dan Aquila. Wah, ternyata perjuangan Paulus untuk memberitakan firman itu luar biasa ya. Nah, sekarang Meta mau tanya nih, adik-adik pernah nggak takut? Takut ketika memberitakan firman Tuhan? Coba, Meta pengen tanya juga, Mas El pernah nggak takut waktu memberitakan firman Tuhan? Pernah? Mas El pernah? Kalau Mbak Betty pernah nggak? Pernah. Semua pernah. Mbak Ita pun juga pernah takut saat memberitakan firman Tuhan. Karena apa? Tidak semua orang yang kita injili atau yang kita ceritakan tentang Tuhan Yesus, tidak semuanya mau percaya. Nah, memang itulah kondisinya kita sebagai murid-muridnya Tuhan Yesus. Kita sebagai anak-anaknya Tuhan Yesus. Tapi Paulus di sini itu menjadi penyemangat untuk kita semua. Kenapa? Karena satu hal yang pernah terjadi pada Paulus, Tuhan Yesus pernah berfirman, apapun yang terjadi akan selalu disertai. Jadi kita ini, anak-anak Tuhan kita ini, ketika memberitakan firman Tuhan, hanya bercerita saja. Pernah nggak ditanyain, kamu agamanya apa? Terus dijawab, aku ini pengikutnya Kristus loh, Tuhan Yesus gitu. Terus dibilang, kok kamu beda sama aku? Nah, itu pertanyaan kecil tuh. Tapi kadang-kadang itu yang bisa membuat orang tidak senang pada kita. Nggak apa-apa, kita jangan takut dengan hal-hal seperti itu. Memang kondisinya memang seperti itu. Anak-anak Tuhan harus siap untuk dicela seperti itu. Sama seperti halnya Paulus. Paulus juga gitu. Pernah dia saat-saat benar-benar, aku nggak berani lagi tuh memberitakan firman Tuhan gitu. Tapi malaikat pun datang berfirman, Tuhan Yesus berfirman. Waktu itu, Paulus jangan takut karena Allah akan menyertai selalu dan senantiasa, tidak akan pernah ditinggalkan sedetik pun. Jadi kayak Mas El, kayak Mbak Pipit, kayak Mbak Ita juga bisa bermain musik, bisa menyanyi seperti ini pun, itu pun bukan karena kekuatan kita sendiri-sendiri ya kan? Tapi semua karena kasih, karunia, anugerah, talenta yang diberikan Tuhan kepada kita semuanya. Dan inilah saat-saat yang harus kita gunakan agar kita mampu melayani Tuhan dengan baik sesuai dengan talenta kita, seperti itu. Nah, jangan takut lagi ya untuk memberitakan firman Tuhan, hanya bercerita kecil aja, aku ini anaknya Tuhan Yesus, itu sudah bercerita dan jangan takut lagi. Oke? Nah, sekarang sudah saatnya kita bukan berhenti, tapi kita sudah selesai nih. Kita sudah selesai sekolah minggu pagi ini. Semoga di minggu kedepannya kita bisa bertemu kembali, kita bisa sama-sama berkumpul kembali di sekolah minggu bersama-sama. Oke, yuk mari kita akan berdoa menutup sekolah minggu kita.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, bersyukur untuk setiap kasih dan kuasa-Mu, penyertaan dan pertolongan-Mu. Pagi ini kami boleh bersama-sama bersekolah minggu, kami boleh bersama-sama memuji Tuhan, boleh bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami agar kami mampu, agar kami dapat mengerti setiap kehendak-Mu Tuhan, dan kami boleh berani Bapa untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan kami menggunakan talenta kami sesuai dengan karunia yang Kau berikan kepada kami Bapa, semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan kami, Yesus Kristus. Dan ini kami semua Tuhan, anak-anak-Mu kami serahkan kehidupan kami, sekolah kami Tuhan, begitu juga dengan guru-guru yang boleh mengajarkan kepada kami. Tuhan berkati, Tuhan berikan kepintaran, Tuhan berkati dengan cinta kasih-Mu. Begitu juga untuk orang tua kami Tuhan Yesus, tolong berkati setiap usaha dan pekerjaan yang mereka lakukan, berkati dengan kekuatan dan kesehatan, berkati dengan kesabaran lebih lagi. Dan Tuhan Yesus, kami bersyukur karena di pagi ini Engkau memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Yeay. Selesai sekolah minggu, kita pulang. Bye-bye, sampai minggu depan. Selesai sekolah minggu, mari kita pulang. Bye-bye, sampai minggu depan. Sampai minggu depan, dadah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.